Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekskresi manusia. Materi ini merupakan materi untuk kelas 8 semester 2 untuk bab yang ketiga. Pernahkah kalian mendengar istilah ekskresi? Apa itu ekskresi? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di sana terdapat anak yang berjalan, kemudian dia mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini merupakan hasil dari proses ekskresi. Sedangkan ekskresi sendiri itu adalah proses pengeluaran. Dalam IPA, proses pengeluaran itu nanti ada 3 macam, yaitu ekskresi, defekasi, dan sekresi. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari ekskresi, defekasi, dan sekresi? Defekasi itu adalah proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses, di mana nanti akan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan sekresi ini adalah proses pengeluaran enzim atau hormon oleh kelenjar. Contohnya adalah dalam proses pencernaan makanan, ketika di lambung nanti akan mengeluarkan enzim pepsin. Enzim pepsin ini nanti berguna untuk proses pencernaan makanan. Sedangkan ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa hasil proses kimia atau metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pernahkah kalian melihat mobil? Sama seperti sebuah mobil, di mana mobil harus mengeluarkan asap supaya dapat berjalan dengan baik, tubuh kita pun harus begitu. Setiap hari, di dalam tubuh kita terjadi berbagai macam aktivitas metabolisme. Aktivitas metabolisme ini nanti akan mengeluarkan zat-zat sisa yang dapat meracuni tubuh apabila tidak segera dikeluarkan. Nah, proses pengolahan sisa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini yang namanya adalah ekskresi. Organ-organ ekskresi dalam manusia itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hati, akan mengeluarkan urea dan cairan empedu. Kemudian kulit akan mengeluarkan keringat. Paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan ginjal akan mengeluarkan urin. Yang pertama akan kita bahas adalah hati. Hati itu adalah kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini adalah gambar dari hati. Letaknya adalah di sini, pada rongga perut sebelah kanan. Hati berwarna merah dan beratnya kurang lebih adalah 2 kg pada manusia dewasa normal. Lebih jelasnya adalah seperti ini. Ini adalah organ hati, kemudian di sini ada yang namanya kantong empedu, ada usus 12 jari yang merupakan saluran pencernaan makanan, kemudian di sini ada yang namanya adalah pankreas. Dalam proses ekskresi, hati berperan mengeluarkan cairan empedu. Ciri-ciri cairan empedu yaitu yang pertama adalah berwarna biru kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, mengandung garam mineral dan garam empedu, dan mengandung zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Empedu yang dihasilkan di hati akan ditampung di dalam kantong empedu. Jadi, dari hati dia akan ditampung pada kantong empedu di sini. Garam-garam empedu ini nanti fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak. Jadi, garam-garam empedu yang disimpan pada kantong empedu ini nanti akan masuk pada saluran pencernaan makanan. Garam-garam empedu ini
akan membantu untuk mengemulsi lemak, yaitu untuk membantu proses penyerapan lemak agar bisa diserap oleh tubuh kita. Sedangkan zat warna empedu nanti akan diubah oleh bakteri usus menjadi urobilin. Urobilin ini nanti akan berwarna kuning kecoklatan yang fungsinya adalah untuk memberikan warna pada feses dan urin. Untuk memberikan warna pada feses, berarti zat warna empedu ini nanti akan masuk pada saluran pencernaan makanan. Sedangkan zat warna untuk urin, dia nanti akan masuk pada pembuluh darah dan akan dibawa menuju ginjal. Selain itu, fungsi hati yang pertama adalah tempat pembongkaran sel darah merah yang sudah tua. Hemoglobin dalam sel darah merah akan diubah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Nah, hemin ini nanti yang akan diure menjadi bilirubin dan biliverdin, di mana nanti yang akan ditampung pada kantong empedu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Sisa-sisa pencernaan protein nanti adalah berupa urea yang akan dibentuk pada organ hati. Urea ini nanti akan dibawa oleh darah dan selanjutnya akan masuk ke dalam ginjal. Dari ginjal, urea dikeluarkan bersama-sama melalui urin. Kemudian yang ketiga, yaitu pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, yaitu berupa garam empedu dan zat warna empedu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menetralkan obat dan racun, dan yang kelima adalah tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Selanjutnya adalah organ kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit merupakan lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah epidermis atau lapisan kulit ari, dermis atau lapisan kulit jangat, dan jaringan subkutan atau jaringan bawah kulit. Yang pertama adalah lapisan epidermis atau kulit ari. Pada lapisan epidermis tidak terdapat saluran darah dan serabut saraf. Pada epidermis ini nanti masih terdapat beberapa lapisan, diantaranya adalah lapisan tanduk, itu lapisan yang paling atas, di mana lapisan ini terdiri dari lapisan kulit mati dan dia selalu mengelupas, kemudian akan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Kemudian ada lapisan malpighi, di mana pada lapisan malpighi ini dia mengandung pigmen melamin, yaitu yang memberi warna pada kulit. Ini yang membedakan warna kulit seseorang. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kecoklatan. Nah, itu karena adanya pigmen melamin ini. Kemudian yang ketiga adalah stratum germinativum, yaitu yang akan membentuk sel-sel baru untuk menggantikan kulit yang mengelupas. Ini adalah gambar manusia yang tidak memiliki pigmen melamin, sehingga warna kulitnya adalah putih pucat seperti ini. Nah, ini adalah beberapa hewan yang dia juga tidak memiliki pigmen melamin, sehingga warna kulitnya dia adalah putih pucat seperti ini. Ini yang dikatakan mengalami kelainan albino. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Di sebelah sini. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis atau kulit jangat. Pada lapisan ini nanti terdapat pembuluh darah, ini yang warnanya adalah biru dan merah, kelenjar keringat yaitu yang menempel dari pembuluh darah sampai pori-pori.
Kemudian ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu letaknya dekat dengan rambut dan kantong rambut. Kelenjar minyak ini adalah nanti akan menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum, yang fungsinya adalah untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Kemudian di bawah akar rambut terdapat pembuluh darah yang fungsinya adalah mengangkut sari makanan dan sisa-sisa metabolisme. Kemudian ada kelenjar keringat yang berbentuk pipa menggulung dan dikelilingi oleh serabut saraf dan kapiler darah. Serabut saraf fungsinya adalah untuk meningkatkan kerja kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini nanti akan menyerap air, ion, NaCl, urea dari kapiler darah, kemudian akan dikeluarkan melalui pori-pori. Kemudian yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Lapisan ini berisi jaringan ikat yang fungsi melekatkan kulit pada otot. Pada lapisan ini juga terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak yang fungsinya sebagai cadangan makanan dan juga menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Cara kulit menjaga suhu yang pertama adalah ketika pembuluh darah mengkerut, maka rambut akan berdiri dan keringat tidak dikeluarkan. Sedangkan ketika suhunya panas, pembuluh darah ini akan melebar, rambut akan turun sehingga keringat bisa keluar. Fungsi kulit yang pertama, fungsi kulit selain sebagai organ ekskresi, dia juga sebagai pelindung tubuh dari kerusakan, tempat menyimpan kelebihan lemak, tempat pembuatan vitamin D, sebagai indera peraba dan sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian selanjutnya adalah paru-paru. Selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran atau organ ekskresi. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru itu adalah karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernafasan. Jadi, tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Seandainya tidak dikeluarkan, zat-zat ini akan menjadi racun. Zat-zat ini nanti akan dikeluarkan melalui rongga hidung. Selanjutnya adalah ginjal. Ginjal itu dia adalah bentuknya seperti biji kacang merah, panjangnya hanya sekitar 10 cm dan beratnya kurang lebih 170 gram dan dia terletak di dalam rongga perut. Jadi kalau seandainya di sini, ini adalah ginjal yang di belakang ini. Agar lebih jelas bentuknya adalah seperti ini. Dia terletak pada rongga perut. Pada manusia normal, ginjal ini jumlahnya adalah 2 buah dan berwarna merah keunguan, di mana ginjal yang bagian kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal bagian kanan. Struktur ginjal dari yang paling luar, ini sebelah sini, ini namanya adalah korteks ginjal atau kulit ginjal. Kemudian yang bentuknya seperti piramid, ini adalah medula ginjal atau sumsum ginjal. Dan yang sebelah sini, yang warnanya pink muda ini, namanya adalah pelvis ginjal atau renal pelvis atau rongga ginjal. Ginjal jika diperbesar, yaitu pada bagian korteks dan medula, dia bentuknya nanti adalah seperti ini. Nah, di dalam korteks dan medula ini nanti akan terdiri dari berjuta-juta nefron. Satu nefron ini nanti kalau kita perbesar bentuknya adalah seperti ini, di mana setiap nefron nanti terdiri atas yang namanya badan Malpighi dan tubulus.
badan Malpighi ini nanti terdapat glomerulus di sini dan kapsul Bowman. Glomerulus itu merupakan untaian pembuluh darah kapiler tempat darah disaring. Kemudian glomerulus ini nanti akan dikelilingi oleh yang namanya adalah kapsul Bowman. Tubulus ginjal nanti terdiri dari yang namanya adalah tubulus contortus proximal atau disingkat adalah TKP. Kemudian ada lengkung Henle. Kemudian di sini ada tubulus contortus distal atau disingkat TKD, dan di sini ada yang namanya tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Ginjal itu fungsinya adalah sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah hingga zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses pembentukan urin ini nanti meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada yang namanya filtrasi, kemudian yang kedua adalah yang namanya reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi atau nama lainnya adalah augmentasi. Dari yang pertama yang akan kita bahas ada yang namanya filtrasi. Nama lain filtrasi itu adalah penyaringan. Prinsip penyaringan ini adalah ketika ada zat yang ukurannya besar maka dia akan tertinggal, sedangkan yang ukuran kecil dia akan lolos. Plasma darah dan zat terlarut nanti akan disaring oleh glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil saringannya nanti berupa filtrat glomerulus atau yang namanya adalah urin primer. Urin primer ini nanti dia akan masih mengandung glukosa, asam amino, garam mineral, dan air. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi, dari pembuluh darah, darah itu nanti akan masuk pada bagian glomerulus. Pada bagian glomerulus ini, nanti dia akan ada lubang-lubang kecil, di mana yang ukurannya kecil dia dapat lolos, yang bisa masuk pada kapsul Bowman, sedangkan yang ukurannya besar nanti dia akan tetap tertinggal pada pembuluh darah ini. Zat-zat yang kecil seperti glukosa, asam amino, garam mineral, air nanti semuanya akan masuk pada kapsul Bowman. Jadi masih ukurannya yang kecil dia akan masuk semuanya. Kemudian tahap selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi ini nanti akan terjadi pada tubulus contortus proximal, di mana pada proses ini hampir semua glukosa, vitamin, asam amino, ion, dan air nanti akan diserap kembali. Sedangkan zat-zat yang masih berguna tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi ini nanti adalah berupa filtrat tubulus atau urin sekunder, di mana urin sekunder ini nanti dia masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan warna dan bau pada urin. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi nanti pada bagian tubulus contortus proximal ini nanti zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita nanti akan diserap kembali dan masuk kembali pada pembuluh darah. Ini adalah proses pada reabsorpsi. Jadi re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Maka reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi ini nanti terjadi pada tubulus contortus distal. Pada proses ini itu terjadi proses pengumpulan. Nanti ada amonia, ada sisa-sisa dari obat, nanti akan ditambahkan ke dalam urin sekunder sehingga tubuh kita akan terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder
yang telah ditambahkan dengan berbagai macam zat ini nanti yang disebut dengan urin sesungguhnya. Kemudian urin ini akan disalurkan melalui tubulus kolektivus, masuk pada pelvis ginjal atau rongga ginjal, kemudian masuk pada ureter, kemudian masuk pada kandung kemih. Dari kandung kemih ini, nanti ketika kandung kemih sudah penuh, urin akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya adalah uretra. Beberapa kelainan pada sistem ekskresi, yang pertama adalah albuminuria. Albuminuria ini merupakan kelainan yang diakibatkan luka pada glomerulus sehingga tidak bisa menyerap protein, sehingga urin yang dihasilkan mengandung protein albumin. Kemudian yang kedua adalah glikosuria. Glikosuria ini merupakan kelainan diakibatkan kerusakan pada badan Malpighi sehingga urin yang dihasilkan mengandung glukosa. Kemudian nefritis. Nefritis merupakan kelainan yang diakibatkan kerusakan nefron ginjal terutama pada bagian glomerulus. Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus sehingga urin banyak mengandung sel darah merah dan protein. Ini adalah gambar pada ginjal yang mengalami radang ginjal atau namanya adalah nefritis. Kemudian batu ginjal. Batu ginjal itu adalah adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal, sehingga saluran urin atau saluran pada ginjal itu terhambat karena adanya endapan kalsium dan garam ini. Hal ini biasanya disebabkan karena sering menahan urin atau kurangnya minum kalian. Ini gambar batu ginjal, sehingga bisa menghambat pada proses pengeluaran urin. Kemudian hematuria. Hematuria adalah keberadaan sel darah merah akibat saluran urin atau organ ginjal mengalami pendarahan akibat batu ginjal atau iritasi. Kemudian diabetes mellitus, itu pada urinnya dia mengandung glukosa. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang tinggi. Kemudian diabetes insipidus, yaitu sering buang air besar yang hebat, yaitu bisa sampai 20-30 kali orang normal. Hal ini terjadi karena kekurangan hormon ADH, sehingga proses penyerapan air itu terhambat. Demikian tadi penjelasan mengenai sistem ekskresi. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya dan bye-bye.